Baik, Om Swastiastu. Dalam materi desain pesan pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 201102114, kelas A, semester 3, program studi teknologi pendidikan. Yang pertama, prinsip motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Proses mendesain pesan pembelajaran mesti memperhatikan prinsip motivasi sebagai acuan keefektifan pesan yang akan disampaikan. Prinsip umum motivasi. Yang pertama, keingintahuan atau variasi kesan pertama memiliki peranan penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Konflik-konflik atau permasalahan juga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu. Cara menimbulkan konflik mental, yaitu yang pertama, ajukan topik-topik permasalahan. Yang kedua, gunakan fakta kontradiktif pada pengalaman masa lalu. Yang ketiga, sajikan contoh-contoh berlawanan. 4. Pertentangan, fakta-fakta atau opini-opini. 5. Gunakan humor. Dan yang terakhir, libatkan rasa misterius dengan menyajikan masalah yang belum banyak orang tahu. Cara penyelesaiannya. Dari ketiga 6 prinsip tersebut, ini dapat menyebabkan menyajikan suatu masalah agar mahasiswa atau pembelajar bisa mencari ide-ide celah untuk meningkatkan motivasi pembelajaran. Selanjutnya ada relevansi, di mana relevansi yaitu motivasi belajar timbul karena pembelajaran mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi yaitu yang pertama, bangun hubungan antar isi pelajar dengan kebutuhan di dunia nyata. Yang kedua, hubungan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar. Yang ketiga, adanya tujuan kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan belajar pembelajar. Yang keempat, berikan pembelajar rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Dan yang terakhir, peragakan suatu nilai, kegunaan, dan pentingnya pembelajaran sehingga dapat menstimulus motivasi intrinsik. Selanjutnya ada tantangan, di mana pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkatan perkembangan kognitif pembelajar. Dampak positif, di mana motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Ada 4 cara yang digunakan dalam memberikan dampak positif. 4 cara tersebut, yang pertama, gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap suatu prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dan yang terakhir, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang. Baik, selanjutnya ada prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Yang pertama ada kesan positif, di mana dalam kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Dalam Marzano et al. Dalam Santiasa tahun 2011, di mana ada 5 yang dijelaskan. Yang pertama, sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Yang kedua, peroleh dan pengintegrasian pengetahuan baru. Yang ketiga, penyempurnaan dan perluasan pengetahuan. Yang keempat, ada pemanfaatan pengetahuan secara bermakna. Dan yang terakhir, pembiasaan berpikir efektif dan produktif. Yang kedua, keterbacaan teks, di mana dalam pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Teks yang disuguhkan harus memiliki
sasaran sebelum penggunaan penulisan. Yang ketiga, kejelasan gambar, di mana pesan yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan suatu pesan. Yang keempat, kemudahan tata letak atau layout, di mana dalam tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Yang kelima, kemenarikan gambar, di mana dalam gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki keterkaitan dengan pesan. Dan yang terakhir, bangkitkan minat, di mana menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal penyajian suatu pesan. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.